Hello everyone, welcome back to English and Computer Solution channels. My name is Mr. Harris and this time I would like to give short tutorial for programming language and computer science. Without further ado, please click like button and subscribe to my channels. Let's do it. Okay, a short introduction to the computer science. The computer is an advanced electronic device which take raw data and process the data and then send or storage the data. So that's the basic functions of the computer. Fungsi utama dari komputer untuk mengambil data, memproses dan menerima atau mengirim, kemudian menyimpan data dalam komputer. So basically, the component of computer can be summarized as simple as hardware, which include the internal and peripheral device, and also the software. So hardware, software, and we human as the user. And now, what about programs? There are many programming language out there you can find and you can download free, as there are open source in internet such as the HTML, CSS, JavaScript, Java. Then you can also download Python, is a high-level language that a lot of people right now use the Python. And then to write a code, you have to download also the IDE atau IDE. It stands for Integrated Development Environment. So what is an IDE means? So the software that help programmer to write the code, like the Visual Studio Code and then NetBeans. You can use the HTML, PyCharms, and a lot more you can find in internet to help you to write the code. So like I said, you can always find the programming language. You can download it free in internet. Yeah. Kemudian if you ask which is the best one, it's gonna be back to the basic functions of the programming language itself. Contohnya di sini Java untuk membuat game atau web development, kemudian Python kita bisa gunakan untuk data analytics atau scripting data. Ya. Kemudian C+ itu bisa buat bikin aplikasi dan juga program lainnya. Nah, ada beberapa kemudahan yang kita gunakan di dalam Python di sini. Perbedaan, kalian bisa lihat perbedaan dari Java, Python, dan JavaScript ya. Java di sini kita menggunakan integer, di mana integer itu sebuah, jika kita gunakan untuk number ya, untuk angka, nah kita gunakan integer. Kemudian variable sama dengan 3. Nah ini di Java. Kalau kita lihat di Python ini sangat mudah. Kita hanya menuliskan X sama dengan 3. Ini sudah bisa berfungsi ya. Print functionnya bisa langsung berfungsi. Print X sama dengan 3. Nah kalau di JavaScript kita harus tulis instructionsnya ini berupa variable X sama dengan 3. Nah, jadi kalau kita bandingkan Java, Python, dan JavaScript, tentu saja Python ini terlihat lebih mudah ya untuk digunakan. Sehingga millions programmer menggunakan Python right now out there. Now, introduction to variable. What is variable? Useful for displaying text, output, dan input information. Nah, kalau kita gunakan di HTML, pastinya kita gunakan CSS untuk memberikan perhitungan, layout, gambar ataupun data program yang kita masukkan ya.
basic function, maksudnya fungsi-fungsi yang kita masukkan ke dalam suatu program. Nah, CSS ini berguna untuk perhitungan dari layoutnya. Nanti bisa saya berikan contoh dan kalian bisa lihat bagaimana cara menuliskan di HTML, juga CSS, kemudian Python. Nah, integer ini bisa sebagai perhitungan matematik atau arithmetic, ya. Edit ini penambahan, kemudian subtracted pengurangan, multiplied perkalian, dan divided ini pembagian, ya. Nah, ini disebut dalam bahasa programming language itu integer. Kemudian ada float. What is float? Float digunakan jika angka tersebut desimal atau ada koma, ya. Kalau kita gunakan contohnya 5,5, kalau kita gunakan float, nah float ini kita pembulatan. 5,5 itu namanya float. Kemudian kita bisa tulis float the floor. Nah, floor ini berarti pembulatannya ke bawah, jadi 5,5 menjadi 5. Adapun kalau floatnya itu upper, ya, itu akan menambahkan dari pembulatan 5,5 menjadi 6. Nah, itu float itu berfungsi dalam angka atau nomor desimal. Kemudian ada double string. Adapun string di sini biasanya digunakan untuk karakter, huruf, ya, atau teks yang akan kita buat itu selalu menggunakan tanda quotation mark, baik itu single quotation atau juga double quotation. Nah, what is boolean? Boolean dalam bahasa pemrograman komputer itu, boolean adalah satu kunci untuk opsional, pilihan. Ya, boolean itu pilihan true atau false. Contohnya nanti akan saya berikan true or false-nya melalui langsung dari aplikasinya, ya. True or false sering digunakan dalam banyak aplikasi, ya. Contohnya kalau temperatur, dalam hal temperatur is lebih kecil dari 30, nah itu normal, ya. Jadi temperatur lebih kecil dari 30, print atau it's true, kemudian print cuaca normal. Nah, kalau angkanya lebih besar dari 30 derajat, berarti bisa ditulis cuaca panas. Jadi true sama false ini berfungsi untuk di boolean ini untuk pengandaian atau kondisional, ya, kondisi keadaan sesuatu. Derajat, di bawah 30 derajat berarti udaranya cerah atau bagus. Kemudian di atas 31 bisa dibilang if it's true, di atas 31 berarti printnya cuaca panas, ya. Nah, kalau ada lagi elif atau else di bawah, jika suhu di bawah 16 derajat itu dingin, apalagi minus. Nah, itu kita bisa gunakan boolean function dari true and false conditional. Oke, jadi nanti bisa disimak dalam aplikasi langsung. Now, what is functions in programming language context? Function ini basic sprint dari data yang akan kita simpan dalam satu program atau komputer. Nah, ini kita bisa sebut sebagai function untuk menyimpan kode dan bisa kita ambil kembali jika dibutuhkan kode tersebut. Namanya function untuk mempermudah kunci, ya, kata kunci dari programming language itu sendiri. If conditional itu pengandaian, ya. Nah, constant di sini terbalik. Di sini terbalik. Constant itu sebenarnya saya akan rotate 180 degrees. Nah, ini dia what is function. Let me see. Transforms, rotates 180 degrees, ya. Jadi basic functions itu untuk fixed value, constant. Komputer itu konstan, tidak akan merubah kondisional atau tidak akan merubah data, ya. Jadi kalau kita print nomornya X sama dengan 3,
print X pasti sama dengan 3. Itu disebut konstan. Jadi realitas, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Nah, itulah komputer. Jadi kalau ada error, data error, berarti ya human error. X sama dengan 3. Komputer kalau diperintahkan print X-nya pasti 3, tidak akan jadi 1, 2. Nah, itu kalau 1, 2 mungkin human error disebutnya, human error. Nah, itu yang disebut konstan. Kemudian juga kalau diperintahnya print satu perintah yang kita bisa ambil fungsinya dari teks ya, dari teks. Nah, ya, atau di situ string. Dari contohnya kita buat print input strings di dalam tanda quotation kita, my name is Jeremy. Kemudian print name. Nah, pasti printnya itu yang ada di string, tidak akan ada penambahan my name is Aliasan. Nah, itu pastinya komputer itu akurasinya seperti itu ya, bersifat konstan dan tidak bisa dirubah. It doesn't change except human error. Kemudian baik, saya akan buka tampilan dari IDE Visual Studio Code. Jangan kemana-mana ya. Kalau sudah di download, kalian bisa buka welcome Visual Studio Code, editing unfolds, new file, open file, welcomes. Saya close, buat file dari sini, new text files ya, index.html. Nah, ini filenya kita save as. Kita buat folder baru di desktop ya, desktop, new folder. Contoh di sini Idul Fitri gitu, card. Oke, saya buat kartu Idul Fitri card. Ini index.html, save. Oke, ini bisa dihapus karena filenya sudah di save. Kemudian kita buat file juga, new file untuk CSS, style.css file, save as style, sama di folder Idul Fitri, save as style CSS. Oke. Kemudian kalau kita mau buat program, semua data harus kita collect dalam satu file ya. Data kita collect dalam satu file. Contohnya di sini tadi kita buat Idul Fitri ya. Nah, di sini index, kemudian style, file yang tadi kita save. Nah, di sini kita akan ambil foto yang akan kita masukkan ya ke web programs. Contoh saya mau ambil contoh greeting, lebaran greeting, copy, kemudian tempatkan di file study Idul Fitri. Nah, kita pas. Jadi apapun foto-foto yang akan kita masukkan, kita collect menjadi satu folder ya, sehingga ketika dibuka semuanya ada, data yang kita butuhkan ada. Oke. Nah, kemudian saya mulai bekerja di sini, index.html ya, doc types, kemudian HTML language, HTML language ya, eng, kemudian directory, letter. Oke, ini close. Kemudian buat head ya, di sini kita akan buat channel, meta chart set,
UTF-8. Kalau kita buka di brosur, web brosur, ini akan ditemukan channel UTF-8 HTML ya. Kemudian juga di sini ditulis meta names. Nah, ini strings ya. Jadi programming IDE kode ini sudah pop up sendiri stringnya ya, untuk quotation baik itu single atau double quotation. Jadi kita tidak usah harus manual bikin string, sudah ada tampilan sendiri. Name, starset UTF-8, viewport, kemudian content, ini tampilan layar content. Di sini width sama dengan device minus width, dan saya buat initial scale equals 1.0. Oke, kemudian close text. Nah, kalau di sini kita mau buat title sama dengan nama folder, Idul Fitri greeting. Ya, mungkin di sini akan greeting card web. Saya tulis web. Kemudian di sini kalau kita gunakan CSS harus ada link rel sehingga filenya ditemukan ya, link rel. CSS style sheet, kemudian href, nama file di folder, style.css, close. Oke. Begitu juga kalau kita gunakan program kita ada JavaScript, kita gunakan link rel sini, scripts, kemudian href, nama filenya nanti kita tulis apa di sini, contohnya scripts.js. Nah, ini JavaScript ya. Kalau kita mau buat Python juga sama, tinggal tambahkan linknya ya. Nah, yang lebih penting lagi di sini kita buat tag body, karena antara body, open body dan close body di sinilah isi dari program kita ya. Nah, di sini saya hanya mau buat section, open close, kemudian saya buat spans ya, saya mau buat spans. Oke, nah ini bisa kita save dulu, kemudian stylenya. Nah, untuk CSS kita selalu buka dengan asterisk atau bintang ya. Kemudian di sini padding 0, kemudian margin 0, kemudian box sizing, border box. Nah, ini tampilan layar ya yang CSS HTML-nya. Kemudian body overflow di sini saya pilih hidden. Oke, kemudian sections ya, sini section stop. Contoh di sini saya buat absolute dulu untuk positions ya, position absolute, kemudian stop 0, left 0, kemudian width lebar width 100% ya, full page 100%, kemudian height juga saya mau buat full 100 VH ya. Kemudian background image. Nah, di sini langsung URL, kita ambil file foto yang tadi filenya ya, kalau tidak salah lebaran greeting. Nah, ini sudah ada lebaran greeting 1.png,
kemudian background positions X, di sini center, kemudian background size, ini cover. Oke. Nah, ini sini bisa file, save ya. Kalau masih ada tanda putih berarti belum di save. Nah, sekarang kita akan coba buka index. Nah, ini tampilan dari yang kita buat fotonya tadi ya. Ini, ucapan selamat hari raya Idul Fitri 1448, minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin. Nah, kalau kita mau buat teks manual di sini di Visual Studio Code, kita bisa langsung buat di sini ya, sections berbeda. Contoh di sini langsung buat H1 ya, untuk menulis teks di HTML. Teks itu bisa dari urutan H1 H1 sampai H6 ya, H1, H2, H. Nah, di situ perbedaan ada. Sini this is my Idul Fitri greeting web transfer card ya. Oke, di sini di save dulu, file saves, kemudian styles ya, H1 ya, jangan lupa sini H1, kemudian di sini font size ya, ukuran font contohnya 24 pixel, kemudian font weight 600, tebal ya, cukup tebal, kemudian di sini color, contoh di sini color blue ya, kemudian ya, font size, font weight, color blue. Kita bisa posisi center juga bisa ya, contoh di sini top 50%, ada di tengah ya, 50% di tengah, left 30%, contoh left 30%. Okay, let's see, file, saves, open. Nah, ini yang open dari text file di belakang image ternyata ya. Nah, inilah dari contoh dari operasional HTML CSS menggunakan Visual Studio Code. Nah, sekarang kita coba dengan PyCharms untuk Python ya. Nah, PyCharms juga IDE. Ini saya download dari JetBrains IDE ya. Integrated Development Environment. Jadi kita bisa download free, open source, tapi ada juga package atau paket yang dari PyCharms ini yang berlebih. Nah, ini kalau tadi Visual Studio Code buat HTML, di sini PC atau PyCharms saya buat programs dari Python ya. Nah, ini tampilannya. Nah, di sini kita bisa bikin file baru juga, files, new files, new files, new projects ya, new project dulu. Python projects, contohnya di sini test, oke, create this window. Oke, projectnya sudah ada. Oops, sorry. Files, file, new Python file ya, di sini new Python file, test
page, test file. Nah, ini dia tampilannya ya. Sama Visual Studio Code tadi buat kita bikin nama file dulu, kemudian kita save. Nah, di sini test ditandai dengan titik py atau Python ya. Ini filenya sudah Python. Nah, dalam programming language Python ada banyak pembelajaran yang akan saya berikan, termasuk dari variable string seperti yang video sebelumnya ya, saya berikan apa itu variable strings, kemudian if conditional. Nah, kita start dengan numerik ya, numerics atau perhitungan algoritma dalam Python. Contoh di sini x sama dengan 3 ya. Nah, kalau kita di sini print x, ini pasti hasilnya konstan ya, dalam arti x pastinya 3, tidak akan berbeda hasilnya. Nah, ini kita bisa langsung lihat di kontrolnya ini 3 ya kan. Nah, ini hasil dari function yang kita buat di sini, x sama dengan 3, print x sama dengan 3. Ini hasilnya ada di sini, bisa kita langsung lihat run testnya di sini. Nah, inilah kelebihan dari Python, bisa langsung dieksekusi run ya, run file atau run file testnya di sini ya. Nah, kalau di sini saya buat x sama dengan 4, kemudian y sama dengan 3, kemudian z sama dengan x multiply 3. Nah, hasilnya pastinya print z berarti x 4, y 3, berarti 4 multiply 3 pastinya 12 ya. Coba dieksekusi. Nah, ini hasilnya 12 ya. Nah, ini yang disebut konstan, dia melakukan apa yang kita tulis. Tetapi lagi di Python ini kita bisa membuat function sendiri. Contoh kalau x, y, z itu sudah hitungan algoritma, sudah familiar ya. Contoh saya bikin kode atau function di sini yang ekstrim ya. Yang penting di sini ada contoh 4481343 ya, FHSH. Nah, di sini saya buat sama dengan 4848. Nah, kalau di sini kita buat print dengan kode function yang sama di sini ya, pastinya sulit untuk mengingat. Kalau kita bekerja dalam tim, pastinya membuat kode yang mudah, sehingga jika ada penerus atau developer lain, programmer lain yang akan masuk, akan mengetahui kode-kode ini ya. Jadi jangan terlalu strange ya. Contoh di sini FHSH F44483. Nah, ini juga printnya akan menghasilkan nilai yang sama, 48 ya. Coba lihat, cek di sini 48. Tidak akan salah. Apapun kode yang kita tulis di sini, fungsinya akan menghasilkan nilai yang sama. Nah, itulah uniknya Python ya. Nah, itu untuk angka-angka atau numerical dalam Python. Nah, untuk teks dalam strings, nah kita bisa, kalau kita mau membuat song lyrics atau teks fairy tale, short story, nah kita langsung bisa print whatever it is. Nah, ingat ada quotation mark atau single atau double quotation mark ya. Ini contoh di sini print this is my diary, this is my own diary. Nah, pastinya di sini akan mencetak apa yang ditulis ya. Apapun di sini printnya atau yang ada dalam
di sini akan tampil ya. Contoh kita langsung eksekusi print. This is my own diary. Nah, itu. Oke, contoh di sini print lagi. I was visiting Bali when COVID-19 during the COVID. It's really bad experience for COVID-19. So this is only for example. I was visiting Bali during the COVID-19. So if we execute, this is my own diary. I was visiting. Ya, ini lebih jelas. This is my own diary. I was visiting Bali during the COVID. Jadi apapun yang tertera dalam string ini pasti akan di-print dengan hasil yang sama ya, sesuai dengan yang kita tulis. Ya. Nah, kalau kita membuat teks yang panjang, terus kita akan lakukan print. Nah, itulah print function-nya dari Python ya. Kemudian di sini saya mau tulis kembali, but I returned to Jakarta later, a few couple of week later. Oke, ini hanya contoh ya. Jadi apapun story-nya ini akan ditulis. This is my own diary. I was visiting Bali during the COVID-19, but I returned to Jakarta a couple of weeks later. Nah, kita juga bisa membuat program dengan input, dalam arti user melakukan input data. Contohnya biasanya registrations ID atau data yang akan kita ambil dari member ya, banyak sekali fungsi dari program language Python yang bisa kita buat di sini. Contohnya di sini kita menggunakan print input ya, print input. Nah, di sini baru kita string. Contohnya di sini names ya. Biasanya data itu name dulu ya, names. Kemudian input. Nah, di sini baru print stringnya what is your name? What is your name? Oke. Jadi kalau dimasukkan atau kita run di sini pasti akan tampil di sini print. Contoh di sini print. Saya membuat hello ya, plus name. Ya, jadi apapun yang di input akan tampil seperti ini. Name input what is your name, kemudian hello name. Kita coba run di sini. What is your name? Contohnya di sini Andy. Ya, tampilannya pasti hello Andy. Hello Andy. Nah, kalau kita mau kasih koma di sini hello Andy. Ya, print names. Nah, berarti di sini harus ada tambah untuk tanda kutip tersendiri ya, hello Andy. Coba lagi ya, what is your name? Andy. Hello Andy, tanda koma ya di sini. Hello Andy. Jadi apapun di sini space ya, jika ada space di sini kita harus tuliskan tambah plus kutip terus saja kalau selagi ada. Contoh what is your name Andy, hello Andy. Oke, kemudian di sini age ya, usia. Contoh input kalau usia. Okay. How
old are you? How old are you? Last name ya, last name. Okay, how old are you? Last names plus sini. Okay. Jika dimasukin di sini print, you are plus age, you are plus years old ya. Nah di sini years old. Nah berapapun usianya yang dimasukin akan di print you are berapa tahun years old. Oke, kita run di sini. What is your names? Harris. Then hello Harris, how old are you Harris? I'm 45. You are 45 years old. Oke. Di sini kalau kita mau tulis lagi print welcome to Britannia, contoh di sini Britannia English and Computer Solution Channels. Oke, contohnya seperti ini. You are 45 years old. Welcome to Britannia English and Computer Solution Channel. Oke, kita print. What is your name? Kembali Andy. Hello Andy, how old are you? 15. Okay, you are 15 years old. Welcome to Britannia English and Computer Solution Channels. Nah, ini yang disebut input functions ya, perintah. Nah, ini di sini ada inputnya. Nah, saya buat file di sini karena saya mengajar bahasa Inggris dan komputer. Jadi saya buat soal-soal menggunakan Python di sini. Ya bisa kalian lihat di sini dengan fungsi enter your name. Contoh di sini Andy. Hello Andy, welcome to English and Computer Science Classroom. My name is Mr. Harris. I'm glad you are here to learn English and test your level. All of these questions have been made randomly, pre-intermediate, intermediate level. The correct answer to include that you will be able to learn from mistakes. Read again your English book and try again. Good luck on your test. Jadi saya membuat program untuk tes level bahasa Inggris sendiri di sini ya. Jadi hit enter if you ready to take the test. Oke, enter. Nah, please choose the correct preposition to complete this phrase. Lab School Tangerang Raya Professional School is located on. Pastinya ini prepositionnya on ya, karena di sini nama jalan street. Jadi jawabannya di sini ada pilihan A, B, C, D. Nah, di sini saya akan jawab dengan jawaban yang benar. Contohnya di sini A. Nah, your answer is correct. Jawaban Anda benar ya, jawaban Anda your answer is correct. Jawaban Anda benar, thumb up. Kemudian selanjutnya please choose the correct preposition to complete this phrase. I was born in Bandung but I live in Tangerang karena ini daerah ya. Jadi kita menggunakan in, jawabannya di sini C. Oke, kita enter. Your answer is correct. Jawaban Anda juga benar ya di sini. Nah, kalau kita salahkan, nah ini saya tulis print function yang berbeda. Kalau saya salahkan ini akan ada keterangan. Contohnya please choose the correct preposition to complete this phrase. We are going to have mathematics exam on Monday. Untuk nama hari kita gunakan preposition on. Jadi kita salahkan, contohnya di. Nah, di sini saya masukkan di. Jadi
jawabannya pun tahu, your answer is incorrect. Jawaban Anda salah, incorrect. Kalau benar di sini correct, di sini incorrect. Jawaban Anda incorrect, jawaban Anda salah. Belajar lagi. A, nah ini is the correct answer. A ini jawaban yang benar, ya. Nah, kalau mau lihat file yang saya buat di PyCharm, let me see, saya buat project Python test. Ya, saya lupa filenya di mana ya. Sampai saya buat this window. Ini data siswa yang saya buat, print daftar nama siswa IT. Ya, ini student. Nah, ini beda filenya. Ya, saya buat tes itu, ada juga buat taksi. Saya sudah buat banyak sekali program ya di window. Nah, ini contoh dari pertanyaan. Name, please enter your name, print hello name, welcome to English Solutions, you are here to test your level in English. Nah, question di sini saya tulis seperti ini. Question 1 ini harus ada tanda bracket ya, open and close bracket. Di sini ada setelah one ada space atau jarak. Di sini saya tambahkan di sini jarak juga ya, sehingga tidak merapat antara satu dengan teks yang saya tulis. Jadi semuanya di sini dipisah. Please use the correct correct conditional form. Nah, ini juga space. Jadi kalau lihat ada plus, tanda kutip, double atau single, nah ini space buat teks yang ada di teks. If the school environment is clean, the student. Nah, ini semua saya buat soal. Nah, ini awalnya karena apa? Karena saya melakukan soal, isi soal di maaf ya, ini ada program Cisco atau portal Palapa yang digunakan Dinas Pendidikan untuk soal-soal tes siswa. Nah, itu efektifnya kurang efektif. Karena apa? Saya harus menulis kembali setiap data satu soal, tulis data, nama pelajaran apa, soal apa, ya kan? Nah, logikanya kalau kita buat satu program, kalau saya mau buat soal bahasa Inggris, pastinya nomor 1 sampai 100 itu semua bahasa Inggris, ya. Number 1 bahasa Inggris. Jadi tidak satu soal isi bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau atau sejarah pelajaran yang lain. Nah, itu saya rasa tidak efektif ya. Jadi untuk sekali isi soal yang kita buat itu satu pembelajaran ya untuk semua soal yang akan kita buat, sehingga efektif time, waktu ya. Jadi tidak harus satu soal isi apa, soal pelajaran apa untuk kelas berapa gitu. Jadi saya rasa hanya untuk satu kali ya, barulah di sini kita masukkan nomor-nomor apa yang pertanyaan-pertanyaan sampai nomor berapapun kita sudah buat seperti itu. Nah, di sini option ini jawaban yang benar atau pilihan ya, pilihan jawaban. Di sini kita tulis tadi number 1, number 2, number 3 soalnya, kemudian jawaban di sini ya, jawabannya juga berurutan sesuai dengan line ya. Ini tidak dikasih nomor lagi, nggak usah. Ini line 1 berarti nomor 1. This is the answer of the line, the question number 1. This is the answer, this is the option of the answer question number 2. This is the option of the question number 3. Jadi semua line tidak di nomor. Kemudian nah ini jawaban yang benar disebut answer, kemudian di sini kita isi jawaban mana yang benar dari mulai di sini berarti number 1, number 2, number 3 question, number 4, number 5, number 6, 7 dan seterusnya di sini ya. Nah, ini jawaban yang benar. Nah, di sini saya tulis guess user, pengguna ya. Jadi di sini kosong, siapapun penggunanya bisa masuk. Score, nah ini akan ada question 6, skornya di sini nanti 1 ya, sesuai berapa soal dikali 100 gitu kan. Question 6 0. Di sini ada for question in question, print for question in question. Ini yang tadi di soal ya, exercise tadi. Jadi ini akan ada print ya kalau kita di sini melakukan kelas 12, di sini
exercise. Kita running exercise. Nah di sini enter your name. Contohnya Andy. Oke. My name is Haris. Kemudian di sini kita ada good luck on your test. Hit enter if you're ready. Oke. Nah di sini garis yang saya buat di sini opsional ini jarak antara soal satu dengan soal yang lain itu ada pemisah ya. Sehingga di sini saya buat kode manual untuk print. Di sini cuma ada garis sama dengan 2 sama dengan sebagai jarak ya, jadi bisa lihat langsung di sini. Nah ini soal jarak dan jarak. Nah for option and option question, nah ini juga dari optional for ya, guess, input, kemudian while di sini print your answer. If it, kalau benar your answer is correct, jawaban Anda benar, thumb up. Nah ini contohnya yang tadi ya. Nah di sini ada result score, kemudian print answer, and kemudian incorrect total score. Semuanya ada di sini. Ya ini yang saya buat manual. Contoh, please choose the correct preposition. Tadi jawabannya A ya sudah. Nah di sini saya tulis A. Ya, A. Nah enter. Your answer is correct. Nah, jadi ini sesuai dengan instruksi yang saya buat di sini. Jadi jawaban your answer is correct. Benar, thumb up. Kalau salah ya salah. Ini option yang benar yang mana. Nah itulah cara programs yang ada di Python ya. Terima kasih sudah watching my tutorial. So you can learn more at homes, and you can contact me anytime if you would like to enroll, learn English as a private and computer private for many programs that I offer. English from basics to advanced, general conversations, TOEFL, IELTS, and TOEIC tests preparation, and also computer programming, and then design graphics. And you can also learn other MyOps for accounting and network system on computer. Thank you very much for watching. You have a great day. Bye-bye now. Don't forget, click like and subscribe to my channel. Bye.